Istri gue nelfon. Kenapa lagi dia? Iya, halo sayang. Hah? Bocor lagi? Oh, kemarin udah aku benerin loh itu. Oh, kamu manggil tukang. Oh, kamu udah manggil tukang ya buat datang ke rumah kita. Udah OTW. Kamu konfirm dulu ke aku lah. Masa kamu main manggil-manggil gitu aja? Iya sih. Ya udah deh. Nanti eh, kasih tahu aku aja ya. Fotoin gitu tukangnya. Aku kemungkinan pulang malam ya sayang ya. Soalnya aku lagi banyak kerjaan gitu. Lagi belum bisa banyak komunikasi dulu ya. Ya nanti kamu kabarin aku aja ya. Kamu videoin ke orangnya atau fotoin ke orangnya. Nanti kalau misalkan dia udah sampai ke rumah ya. Ya biar make sure aja. Biar kamu tuh aman. Oke? Nah ya sayang. I love you. Muah. Hmm? Tukangnya baru sampai nih sayang. Oh, oke. Coba kamu jelasin ke dia, sekalian tanyain kalau benerin genteng itu harganya, harga upahnya berapa. Oke. Kok dikirimin pap gini? Wah, kok bertato gini sih orangnya? Hah? VN deh. Sayang, itu kamu yakin? Itu tukang beneran? Serius sayang? Dia tatoan sama berotot gitu sih, kamu nggak curiga apa? Kok gini sih tukangnya? Sayang, kamu mau nge-hire model apa mau nge-hire tukang sih? Mahal banget. 1 juta benerin genteng yang bener aja sayang. Sayang, ini kamu eh sembunyi-sembunyi gitu gak sih? Sayang, menurut aku ya ini em, kayaknya kayaknya kalau disebut tukang itu bukan seukuran tukang gitu loh sayang. Soalnya tukang yang kamu panggil ini tuh kelihatan rapi, terus juga dia eh, berotot. eh Kamu nggak selingkuh kan? Tukang yang kamu panggil ini tuh dia kelihatan rapi banget, terus dia juga berotot. Ini tukang apa model sih sayang? Atau tukang berkedok modus nih ke kamu? Awas aja ya kalau misalkan dianya ngapa-ngapain kamu. Kalau emang orang ini bisa ngebantu kamu, it's okay, nggak apa-apa. Aku biarin aja, asalkan kerjanya bener ya. Tapi ya aku agak wondering aja sih kenapa
Dia berpakaian rapi, terus juga kayak, iya kayak modeling agency gitu. Kayak orang-orang yang mau photoshoot gitu loh sayang. Iya, aku agak-agak curiga dikit sih. Ya, soalnya kan kebanyakan tukang kan ya, itu kan mereka kan kayak tampil seadanya aja. Terus juga kayak nggak yang kayak good looking gitu loh, ngerti gak sih? Iya, in a good way maksud aku. Ini udah ini udah kelas premium banget sayang, bahkan ini mungkin bisa dibilang bisnis kelas. Nah, kamu yang bener aja. Pengen yang lain aja ya. Di dikirimin foto apa lagi nih cowok. Wah, gak sopan banget sih. Buka-buka baju gitu di depan istri gue. Wah parah banget sih ini. Fan deh. Iya itu maksud aku. Kalau sekelas tukang kan nggak buka baju terus kelihatan singlet gitu dong di depan kamu. Mana pamer otot lagi segala. So keren banget dia tuh. Kayak apa banget sih di depan kamu kayak gitu. Kayak maksud aku tuh kayak ya udah kalau mau bener genting ya nggak usah usah gitu nggak perlu. Eh bikin emosi aja. Vende. Sayang, kenapa kamu ngedeskripsiin dia kayak gitu? Ganteng, berotot, dan menarik. Iya, aku tahu kok, tapi kamu nggak perlu bilang itu ke aku. Maksud kamu apa? Kamu suka ya sama tukangnya? Oh, kalau suka bilang aja. Gak apa-apa kok. Kan cewek gitu. Kalau ngelihat cowok ganteng dikit aja langsung kiu kiu cowok gitu. Nggak sekarang tuh mintain Instagramnya, mintain sosmed yang lainnya gitu. Iya, nggak apa-apa. Iya, akrab banget ya. Aku lihat-lihat manggilnya Steve, tolong benerin ini ya. Iya, akrab banget ya kamu ya. Gitu ya kamu ya. Kalau nggak ada aku di rumah gitu, manggilin orang-orang yang dikenal mana kata kamu itu ganteng banget lagi. Aduh, ganteng banget ya sayangnya. Iya, nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Nggak apa. Emang kayaknya ini jalan yang terbaik deh bagi aku. Kurang ajar banget. Lagian dia kenapa sih ngeher-ngeher orang tanpa persetujuan dari aku dulu? Ah, siapa sih tadi namanya? Mana tadi? Scroll. Tukang Koko Steven di Instagram ya. Ntar, cari dulu. Kalau ada, habis loh. Gue DM-in loh. Kalaupun ada di Google Review, gue kasih 1 bintang, sumpah. Asli nyebelin banget. Tukang Koko Steven. Hah? Wah, nih cewek main-main nih sama gue nih. Udah berani dia. Ini nggak ada nih, dicari nih nggak ada nih. Tuh kan, pasti dia dimodusin sama nih cowok. Wah, keterlaluan sih. Wah, telepon deh. Ayo sayang, angkat. Kok nggak diangkat sih? Sayang, angkat dong. Kok ditolak sih? Wah, makin curiga gue kalau kayak gini. Sayang, angkat woi. Telepon gue. Lu selingkuh ya? Apa nih?
kerjaan banyak banget lagi. Gimana ya? VN. Sayang, aku habis cari di kolom pencarian di Instagram itu nggak ada nama tukang Koko Steven ya. Tuh kan kamu, sayang ini nggak bisa sih. Kamu ini aja deh, kamu cari cara gimana kamu tuh bisa eh, kayak bilang bilang nolak gitu loh. Soalnya aku nggak bisa nih ninggalin pekerjaan aku. Aduh, kamu tuh lagian sih kenapa nggak double double cross check dulu, kenapa ya orang-orang tuh? Kamu kenapa nggak tanyain aku dulu sih? Ya aku tahu kamu kesel sama genteng kamu itu yang bocor, tapi sesekali ya harus mastiin dulu lah ke suami kamu. Sayang, coba fotoin lagi dianya. Masih nggak dia pamer-pamer gitu di depan kamu? Lagian sih kamu ada-ada aja. Telepon pun nggak diangkat. Sayang, pencet VN dulu. Sayang, nggak ada sayang, beneran genteng tuh 1 juta tuh nggak ada. Apalagi cuman secuil doang itu genteng yang bocor. Nggak ada sayang. Kamu ditipu tuh. Kamu aja udah ditipu gitu sama dia. Udah netapin harga 1 juta. Nggak. Ini termasuk penipuan sih. Ini modus sih. Ya. Kamu, aku kesel banget deh sama kamu. Udah deh, kamu usir aja deh orangnya. Kok gini sih respon dia? Wah, apaan banget. Berani-berani dia manggil orang tukang tatoan berotot gitu. Ngapain? Sekelas tukang apa itu premium? Mana ada tukang kayak gitu di Indonesia? Nggak ada. Kalau di luar negeri mah nggak apa-apa, emang kebanyakan begitu. Kalau di Indo ya nggak make sense aja sih. Tukang serapi itu. Enggak sih, sepengetahuan aku sih tukang nggak kayak gitu deh. Ya nggak serapi itu sih tukang-tukang di luar sana. Mana namanya Steven lagi? Nggak ada tuh tukang nama Steven. Balas yang ini. Hah? Dibuatin kopi? Vini. Sayang ya, aku kan udah bilang kamu cari cara buat ngenolak aja. Lagi pula kan itu jasa dia kan mahal sayang. Malah kamu bikinin kopi. Kamu ngapain? Kamu sama aja gak sih jadinya? Kamu tuh emang nggak bisa ini apa ya? Dengerin aku. Wait. Kan ini kamar gaming gue. Ngapain? Ngapain dia masukin orang kamar gaming? Wah, ini cewek kenapa sih? Sayang, sayang, ini udah di luar konteks banget ya. Kamu ngapain biarin dia masuk ke kamar gaming aku? Ngapain? Kan kerjaan dia kan cuman benerin genteng. Kamu nggak usah segala pakai room tour gitu dong. Kamu tuh bukan YouTuber. Sayang, itu tuh udah melanggar privasi kita sayang. Lagian kamu nggak kenal orangnya. Awas ya. Jangan ngebiarin dia nyentuh apapun di situ. Aku bakal marah banget. Di situ banyak koleksi-koleksi Gundam aku. Jangan sampai.
Awas aja ya. Sayang, sumpah. Kalau aku di situ aku udah kayaknya udah kupukul deh. Disuruh benerin genting malah sampai ke akarnya. Ngapain nih orang? Lagian dia juga ngapain sih biarin orang masuk gitu? Hah? Kok dia baring di kamar gue sih? Sayang, kamu ngapain biarin dia baring di kamar aku? Hah? Gak sampai segininya sayang. Ngebiarin stranger masuk ke dalam rumah ya udah cukup di ruang tamu aja. Gak usah kamu ngebiarin dia tuh baring di kamar kita. Gak ada embel-embel, ya gak ada embel-embel kayak ya cuman mau ngelihat bocoran di mana tuh nggak ada ya. Aku tahu itu modus, ya itu modus cowok. Sayang udah dong ya, aku nggak mau banyak omong. Aku OTW sekarang, aku bonyokin dia kita aja. Mana orangnya? Mana orangnya? Mana? Mana orangnya sayang? Mana? Mana sini aku mau lihat orangnya mana. Mana. Hah? Bikin emosi aja. Mana? Hah? Udah berani dia gituin kamu. Mana dia? Mana? Kabur kemana? Dikira bisa kabur apa? Mana dia? Dia kabur kemana? Gak jauh kan? Yaudah, aku cari dia sekarang. Ya, aku cari dia sekarang. Kurang ajar banget gitu. Gak bisa nih dibiarin kayak gini. Apa? Hah? Maksud kamu? Hah? Prank? Hah? Prank? Kamu prank aku? Hah? Kamu prank aku sayang? Serius? Lucu banget ya. Lucu kamu kayak gitu. Lucu kamu kayak gitu, ha? Ketawa lagi dong. Kamu kira kamu lucu gitu? Ngelakuin prank kayak gini. Di saat aku lagi kerja. Kau pikir kamu lucu? Ayo ketawa lagi. Kau gak pernah mikir apa? Aku ngebut loh tadi. Hampir kecelakaan. Kepikiran sama kamu. Entah kamu diapa-apain sama tuh cowok lah. Hah? Pikiran aku tuh udah kemana-mana sayang. Kamu dengan segampang itu bilang, prank sayang. Iya. Segampang itu kamu bilang prank. Segampang itu ya. Iya. Aku udah gak tahu lagi sih. Sama kamu. Iya. Maksud kamu apa? Kamu mainin perasaan aku kayak gitu. Kamu pikir semua situasi bisa kamu manfaatin gitu. Dengan cara kamu ngeprank aku yang kayak, itu menurut aku udah keterlaluan banget sih sayang. Jujur. Aku gak suka di prank-prank kayak gitu di suatu saat. Aku lagi fokus-fokusnya cari uang buat keluarga kecil kita. Kamu dengan semudah itu buat ngelakuin ya. Ya, apalagi jawaban kamu? Iya, FOMO.
Ya ikut-ikutan gitu. Ya apa yang lagi rame kamu lakuin. Ya tapi kamu nggak pernah mikir di situasi yang aku lagi cari uang buat kita makan tiap hari, ya buat beliin kamu itu ini. Kau pernah mikir nggak ke situ? Hmm? Enggak, kalau kalau kamu nggak diginin kamu bakalan ngulang lagi deh kayaknya. Ya, makanya aku kasih kamu penegasan gini deh, biar kamu nggak semena-mena gitu gituin aku. Demi kamu, aku lagi kerja, aku tinggalin tuh kerjaan aku demi kamu. Kalau dipikir aku bodoh banget ya, bisa sepercaya itu sama kamu. Ya, kau pikir kamu lucu, kau pikir kamu dengan kamu ketawa gitu ngebikin aku jadi ketawa juga kayak, oh prank ya sayang ya, aduh syukurlah kayak gitu reaksi kamu. Kamu harapin reaksi aku tuh kayak gitu? Iya, enggak. Justru kamu tuh ngebayain aku banget, ya. Sepanjang aku bawa motor, ya, pulang ke rumah, hampir tabrakan, hampir nabrak orang, hampir ditabrak juga. Kamu punya otak gak sih? Hah? Kalau kamu tuh prank kayak gitu, oh on tau gak? Nggak ada, nggak ada gunanya. Hah? Ya, kamu boleh sih bercanda-bercanda gitu, tapi ya lihat lihat situasi juga lah. Jangan semena-mena gitu dong. Kamu kalau kayak nggak dikasih tahu gini, ntar ngulang lagi, ntar kamu nganggap aku remeh lah, sepele lah. Nggak boleh gitu kamu, ya. Aku nggak kenal kamu yang ngeprank-ngeprank aku kayak gini deh. Perasaan aku tuh kenal kamu yang kayak cewek yang cewek yang nggak pernah nyebelin gitu. Cewek yang nggak pernah ngelakuin hal-hal kayak gini di depan suaminya. Enggak, enggak. Kenapa kamu jadi selancang ini? Kenapa kamu jadi kayak gini, sayang? Kenapa? Aku tanya, kenapa? Jawab dong. Gara-gara prank nyawaku hilang gimana? Kamu berani tanggung jawab? Hmm? Kamu berani dan kamu siap buat ngadepin dunia tanpa aku siap? Siap emang? Hah? Demi kamu nih, aku pulang dengan perasaan yang ya bisa dibilang campur aduk lah. 70% mikirin kamu, 30% mikirin kerjaan. Ya, tapi tetap aja aku milih kamu. Karena kamu sepenting itu di hidup aku. Karena aku udah berjanji sama diri aku sendiri kalau misalkan ada sesuatu yang bikin kamu gak nyaman, eh sama kayak tadi, cowok-cowok yang kamu bilang itu di chat, dengan bodohnya aku percaya lagi. Ya, ya siapa yang gak percaya coba. Foto itu seasli itu, senyata itu kalau dilihat. Ya, iya, tapi emang iya sih. AI itu semengerikan itu. Ya, I know. Tapi aku juga nggak tahu kenapa kamu ngelakuin kayak gitu di satu saat aku lagi kerja. Ya, aku nggak bakal ngerti. Di posisi kamu mungkin kamu kesenengan gituin aku. Seneng. Karena udah nyampe nih hasrat ngebikin suami jengkel. Udah sampai tuh. Ngebikin aku cemburu. Udah sampai. Iya, tapi nggak mikirin entah aku celaka atau apa kek. Nggak mikirin, cuma mikirin kayak wah seneng banget gue udah jalin suami gue. Iya. Eh, kamu nggak mikirin efeknya sampai situ, sayang. Kamu cuma mikirin perasaan kamu doang, seneng kamu doang. Kamu nggak mikirin aku, kamu nggak mikirin kita ke depannya gimana.
Hah? Mau jadi apa kamu kayak gini, ngeprank-ngeprank kayak gini tuh? Apa maksud kamu? Kamu boleh ngeprank aku, tapi lihat sikon juga lah. Lihat situasi juga di sekeliling, entah aku lagi sibuk, entah aku lagi apa gitu. Kau pikir semua candaan kamu itu bisa kamu anggap lelucon, bisa kamu anggap nggak serius? Aku lagi serius-seriusnya ya, nyari uang buat tambah-tambahan kita. Ya, entah itu ada darurat lah apalah. Hah? Maaf, maaf. Iya, segampang itu kamu bilang maaf. Segampang itu juga kamu buat ngelakuinnya. Aku masih kepikiran sih. Sampai detik ini aku masih hidup ternyata. Kalau enggak, ya nggak tahu tuh. Mungkin kamu nggak tahu kabar aku gimana. Entah aku ya baring di rumah sakit atau mungkin aku udah nggak ada. Kamu mikirin, ya dapat sesalnya doang kan? Kesal doang nanti. Seneng dapat, kesalnya di akhir nanti. Nah, kayak gitu. Jujur. Ah, oke. Maaf, aku terlalu emosi. Maaf, aku terlalu terbawa suasana karena aku emosi. Karena aku belum bisa sepenuhnya kontrol diri aku. Karena aku lagi ada kerjaan yang banyak yang ngebikin aku tuh pusing lah. Ya, jadi kamu jangan sampai bikin aku pusing juga. Aku paham dan aku ngerti kamu lagi ngalamin kesulitan dan kesusahan karena genting atap kita bocor. Tapi sabar dong. Aku juga punya kesibukan. Nanti pulang aku benerin kok. Atau bahkan aku panggil orang tukang juga. Ya, itu mau aku. Itu plan aku sebenarnya. Sebenarnya. Ya, kamu udah keduluan manggil tukang dan aku bodohnya percaya itu tukang beneran. Ya, oke. Ya udah. Maka dari itu sabar. Sabar tapi pasti. Bakal tetap bener kok gentengnya. Ya, aku nggak tahu dan nggak pernah ngerti sih maksud kamu gituin aku tuh apa. Ya kan bisa pakai cara lain, saya nggak harus kayak ngeprank-ngeprank gitu nggak sih, kayak ya ngapain ya, ya entah suatu saat kan itu kan bisa ngebikin aku bahaya juga karena aku ngebut tuh bawa motor tadi. Aku takut kamu diapa-apain sama tuh orang karena aku mikirnya itu asli. Ya, di awal aku itu mikirnya asli karena seasli itu gambarnya dengan nada-nada ngomong kamu juga itu ngebikin aku yakin kalau itu tuh asli karena aku mikirnya tuh kayak wah ini mah kayak bercanda dia doang nih, akal-akalan dia doang. Ternyata beneran. Dan ya, di prank. Ya, aku cuman mau kamu mikir tuh kalau prank-prank kayak gini tuh bisa ngebahayain aku sama kamu juga. Ya, hanya karena kepuasan kamu itu ngebikin malapetaka di hubungan ini. So, aku mau kamu evaluasi diri kamu sendiri lah, refleksi diri kamu sendiri, salah kamu di mana. Aku nggak perlu buat nyalain kamu lah, karena aku udah capek banget sama duniaku, udah capek banget sama kerjaan aku juga. Aku punya tanggung jawab aku, apa yang harus aku lakuin. Ya udah, balik lagi ke kamu, tergantung dari kamu. Kamunya gimana. Aku khawatir banget sama kamu Eren itu karena aku sayang banget sama kamu. Aku peduli banget sama kamu. Aku nggak mau kamu digituin sama orang.
Aku nggak mau kamu terlalu terlalu cepat. Ya pokoknya terlalu cepat gitu loh. Mungkin kalau di dalam hal yang baik it's okay, positif itu nggak apa-apa. Tapi kalau terlalu cepat, ya itu termasuk gegabah sih. Pokoknya kamu harus sabar, melatih kesabaran kamu. Kedepannya ya bakal aman-aman aja kok hidup kita. Syukur aku masih selamat. Kalau nggak selamat gimana? Emang kamu mau hidup sendirian? Nggak ada aku. Deh, kamu nggak perlu sedih kamu. Sayang. Udah, jangan nangis. It's okay. Aku terlalu terbawa suasana sih. Jadinya kayak gini kan. Ya aku nggak mau nyalain kamu terus-terusan gitu sih. Ya aku paham sih sama POV kamu. Tapi kamu juga harus paham sama POV aku. Oke? Aku maafin kamu. Maaf juga ya kalau ada kata-kata yang bikin kamu sakit tadi. Dan aku nggak maksud, itu emang pure emotion aku karena kesel. Ya, aku minta maaf ya. Ya, aku maafin kamu. Jangan diulang lagi ya. Janji. Aku sayang kamu. Aku peduli sama kamu. Aku nggak mau kamu kenapa-napa. Aku nggak mau kamu yang kayak tadi itu ngulangin hal yang sama. Please, aku mohon jangan diulangin ya. Oke, aku cuma butuh kesadaran diri kamu aja. Kalau kayak gini tuh terlalu bahaya. Jangan diulangin ya, sayang. Oke. Ya udah sini peluk. Ya. Ya aku paham kok. Paham. Ya. Ya sayang kamu juga. Nanti pulang kerja aku benerin deh. Ya, gak apa-apa. Gak perlu panggil orang lain. Panggil tukang koko reverse aja. Iya. Gak usah kamu panggil tukang koko Steven itu. Gak perlu. Iya, gak usah. Tato dia jelek. Gak usah. Cari yang tatoan itu yang kayak Yakuza Jepang gitu. Enggak lah. Gak usah. Kamu panggil tukang koko reverse aja. Ya, nih. Ada di depan kamu. Ya. Itu aku yang benerin ya. Iya sih. Aku agak gak enak gitu sih. Kalau udah hujan tuh netes gitu airnya. Jadi kayak harus nada pakai baskom airnya. Iya. Ya pokoknya secepatnya sih. Ya semoga malam ini sih udah bener lah. Ya. Kamu usah kepikiran lagi ya. Aku minta maaf. Itu emang pure emosi aku aja. Oke. Iya. Maaf sayang, bentar lagi aku harus balik ke kantor soalnya aku udah di chat tadi, di telepon juga. Iya. Tadi aku sempat izin bentar sih. Iya, soalnya kan kan aku balik ke rumah gara-gara kamu ini sama koko Steven itu tadi. Mana AI lagi. Itu kamu dapat promnya dari mana? Tuh kan. Kamu tuh. Gak usah gitu lagi ya. Ntar aku gituin balik marah. Awas aja. Tapi ya enggak lah. Aku gak bakal gituin kamu. Enggak.
yang aku lakuin tuh adalah ngebikin cowok-cowok lain tuh cemburu karena kamu punya aku. Itu yang bakal aku lakuin. Ya. Sayang kamu. Ya, saya lagi maafin ya.